Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang anabolisme, gitu ya. Jadi kemarin sempat kita membahas tentang fotosintesis, gitu ya. Sebelum ke sana boleh saya ulang sedikit, gitu ya, tentang teorinya. Oke. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa proses anabolisme atau proses penyusunan itu dia merupakan proses penyusunan itu bermulai dari disusunnya senyawa-senyawa kompleks, gitu ya. Senyawa kompleks yang disusun dari mana? Tentunya dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana, gitu ya. Itu konsep sederhananya. Nah, dalam proses penyusunan zat makanan itu dia makanan ini sudah kompleks. Misalkan contohnya gitu ya, makanan sudah kompleks, maka dia itu sebetulnya disusun dari bahan-bahan yang sederhana. Dari siapa? Dari air, dari CO2 dan juga dari air gitu ya. Yang tentunya dalam proses penyusunannya dibantu oleh energi gitu ya. Nah, energinya kemarin sudah kita bahas. Jika yang dipakai adalah cahaya atau fotosintesis, kita sudah membahasnya. Nah, yang akan sekarang kita bahas itu yang kedua, yaitu jika energi yang dipakainya itu berupa reaksi-reaksi kimiawi atau senyawa-senyawa kimia, maka reaksinya disebut sebagai kemosintesis. Gitu ya, itu yang nanti kita ke depan akan kita bahas. Diingatkan kembali bahwa pada reaksi pembentukan atau anabolisme itu dia memerlukan energi bebas, ya. Nah, maka reaksinya itu disebut sebagai reaksi endergonik. Ini sudah dibahas kemarin kan ya? Oke. Nah, jika energi yang digunakan adalah energi cahaya, maka disebut sebagai fotosintesis. Fotosintesis sudah saya bahas tuntas, gitu ya. Kali ini kita akan berkonsentrasi pada proses-proses penyusunan yang dibantu oleh zat-zat kimia, gitu ya, atau disebut sebagai kemosintesis. Oke, kita akan membahasnya, ya. Oke. Proses kemosintesis. Oke, ini dia. Perlu diingat sama kalian bahwa jika berbicaranya proses kemosintesis, maka reaksi-reaksi di dalam proses kemosintesis itu sama. Dia merupakan reaksi-reaksi proses penyusunan, gitu ya. Apa yang disusun ya sama, bahan organik gitu. Hanya yang berbeda adalah energi yang melibatkan dalam proses penyusunannya. Khusus pada kemosintesis, maka energi yang dipakai adalah dari pemecahan senyawa-senyawa kimia, gitu ya. Nah, itu dia energinya. Yang kedua, organismenya yang melangsungkan kemosintesis itu dia dinamakan kemoautotrof, gitu ya. Itu organismenya. Nah, ini bisa dicontohkan oleh beberapa jenis dari bakteri yang mampu melangsungkan proses kemosintesis. Misal, ada bakteri besi atau Thiobacillus peroxidan. Thiobacillus peroxidan ini dia mampu mengoksidasi ion fero menjadi ion feri. Gitu ya. Proses ini dia proses sederhana yang melibatkan kemosintesis. Yang kedua, ada bakteri nitrogen. Nah, bakteri nitrogen ini misalkan Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Gitu ya. Nah, bakteri-bakteri ini nanti mampu mengubah amonia menjadi nitrit, gitu ya. Nitrit nanti selanjutnya akan dirubah menjadi nitrat, gitu ya. Oke, terus ada bakteri sulfur, misalkan Beggiatoa, gitu ya, dan Thiospirillum, gitu ya. Bakteri-bakteri ini dia mampu mengoksidasi sulfida logam, gitu ya, logam-logam sulfida gitu menjadi sulfur, yang sulfur ini akan dirubah menjadi sulfida, gitu ya. Ini dia sulfida maksudnya. Oke. Nah, jika kita lihat di lingkungan, maka biasanya misalkan saya contohkan aja ya, proses sederhana pada kemosintesis yang terjadi di lingkungan. Misalkan saya berbicaranya bagaimana proses penyusunan atau pemanfaatan nitrogen, gitu ya, pada kemosintesis. Nah, ini nitrogen bebas yang ada di udara ini nanti ada beberapa hal yang akan memproses dia. Yang pertama, nanti nitrogen bebas ini ada yang akan difiksasi, gitu ya. Difiksasi oleh siapa? Oleh bakteri-bakteri yang bersimbiosis dengan akar pada tanaman.
Nah, akar pada tanaman ini atau di dalam bintil-bintil akar ini ada bakteri gitu ya. Bakterinya bakteri Rhizobium gitu. Nah, ini dia akan memfiksasi nitrogen. Nah, nitrogen yang difiksasi nanti akan dimanfaatkan tentunya oleh tumbuhan gitu ya untuk pembentukan sumber zat makanan. Ya, ada juga nitrogen bebas itu nanti ada juga yang difiksasi yang nantinya nitrogen bebas itu bisa dibentuk menjadi amonium ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan nitrogennya itu dari bahan misalkan ini tikus yang mati. Maka kalau memanfaatkan nitrogen dari tikus yang mati ini, nah, nanti tikus yang mati ini akan didekomposisi gitu ya. Oleh siapa? Oleh dekomposer. Boleh oleh fungi atau jamur, boleh oleh bakteri. Hasil dari dekomposisinya itu dia akan apa mengubah senyawa-senyawa nitrogen yang terkandung di dalam bangkai tadi gitu ya untuk melakukan proses amonifikasi. Nanti diamonifikasi membentuklah amonium gitu ya nitrogennya dibentuk di sini nih di amonifikasi jadi membentuk amonium. Amonium nanti yang terbentuk nanti akan dinitrifikasi. Diapakan? Dibentuk nitrit gitu ya. Oleh nitrosomonas dan nitrosococcus, nanti nitrit akan dirubah menjadi nitrat oleh nitrobakter gitu ya. Ini dia dari amonium ke nitrit, ini dia nitritasi. Dari nitrit ke nitrat itu dia nitratasi ya. Nitrat yang terbentuk nanti bisa dilakukan proses asimilasi, nanti diserap oleh akar tumbuhan untuk proses pembentukan protein. Nah, bagi tumbuhan itu sendiri tentunya gitu ya. Nanti ada nitrat ini dia didenitrifikasi, nitrogennya dilepaskan oleh bakteri-bakteri denitrifikasi sehingga nitrogennya lepas lagi ke lingkungan. Ini dia reaksi sederhana kemosintesis yang terjadi di lingkungan. Ya, itu adalah reaksi-reaksi kemosintesis. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai reaksi anabolisme jika pemanfaatan energi yang dipakainya berupa zat kimia atau yang kita kenal dengan reaksi kemosintesis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.